Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Gedung markas klub basket Bali United di Kerobokan terbakar. Seorang warga negara Turki ditembak di tempatnya mengidap. Mantan Rektor Universitas Udayana dituntut hukuman 6 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sebelas mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar atap gedung olahraga Purnakrida, Kerobokan, Badung. Gedung yang juga merupakan home base klub basket Bali United ini terbakar Rabu 24 Januari ketika para pemain Bali United sedang berlatih. Petugas pemadam berusaha memadamkan api, namun kesulitan karena air yang disemprotkan dari mobil pemadam tidak bisa mencapai bagian atap yang terbakar karena terlalu tinggi. Dalam sekejap, api merambat membakar plafon hingga ke sisi gedung yang sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Agar kobaran api tidak meluas, petugas menggunakan selang bertekanan tinggi dan foam atau busa. Kendala ini gedungnya tinggi dan mudah terbakar. Kita sudah melakukan penanganan dengan menggunakan foam supaya ramatannya tidak begitu merambat ke semua lokasi di gedung yang bawah atap itu. Ada berapa ini Pak mobil ini yang diterjunkan nih Pak? Sekarang udah 9 unit karena kita juga ada mensuplai ke tempat lain. Jadi ini kendalanya itu karena kondisinya yang tinggi nih Pak ya? Ya kondisi tinggi sehingga kita harus dengan selang besar tekanan tinggi. Kita pakai foam gitu. Meskipun ada mobil tangga kita juga nggak bisa nganu karena di bawah atap. Di bawah atap tempatnya. Kalau naik kita ada. Ya belum nggak bisa, nggak efektif. Oke, karena di bawah atap, api itu di bawah atap. Ini penyebabnya apa ini Pak? Informasi tadi disinyalir konsleting listrik. Kebakaran terjadi ketika para pemain melakukan pemanasan. Saksi mengatakan tiba-tiba lampu listrik padam. Kemudian saat kembali menyala, mereka mencium bau hangus disusul dengan kobaran api. Selain atap, api juga menghanguskan papan skor dan ring basket yang biasa digunakan kompetisi IBL. Lantaran masih syok, hingga saat ini tidak satupun pemain, pelatih maupun manajemen Bali United Basketball yang bersedia memberikan keterangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Tabrakan beruntun Selasa sore lalu terjadi di Jalan Bypass Tulikup, Gianyar. Tabrakan melibatkan 2 minibus, mobil box, dan 2 truk tronton yang membawa material galian C. Kelima kendaraan ini melaju beriringan dari arah Klungkung menuju Denpasar. Namun sekitar 100 meter setelah melewati lampu merah Tulikup, mobil minibus yang berada paling depan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Akibatnya, truk tronton yang berada paling belakang menghantam truk di depannya, dan begitu seterusnya. Sopir truk tronton di posisi paling belakang mengalami luka serius akibat tergencet bodi kendaraan yang ringsek. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Graha Medica Klungkung. Sementara pengemudi dan penumpang kendaraan lainnya selamat tanpa mengalami luka
meskipun kendaraan mereka juga ringsek. Kenapa kesia mungkin gitu? Pak sempat menyentuh nggak dengan yang pertama nih Pak? Dulu kan sekelas. Jadi teman Pak yang belakang nggak nyadari ada tabrakan di depannya ya? Teman Pak di belakang belum nyadari ada tabrakan di depannya? Belum yang nabrak, ditabrak dulu, lalu kita nabrak itu, untuk itu lalu kedorong. Oh, dorongan udah. Mungkin kondisinya Pak, timpa Pak ini Sudah luka kan? Kasus tabrakan ini ditangani Satlantas Polres Gianyar. Sementara akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Bypass Tulikup terhambat karena mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Peternak ayam petelur di Kabupaten Bangli saat ini sedang dirundung masalah. Kenaikan harga jagung menyebabkan harga pakan ternak juga ikut naik. Sementara para peternak belum berani menaikkan harga telur ayam, sehingga akhirnya peternak ayam merugi. Harga jagung belakangan ini naik dari Rp5.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Selain itu kondisi ini diperparah dengan harga telur yang saat ini juga terus turun. Sebelumnya harga telur Rp50.000 per kerat, kini harga turun menjadi Rp46.000 per kerat. Jadi kondisinya ya sangat berat bagi peternak yang sekarang sebenarnya dalam proses pemulihan dari setahun lalu yang juga harganya jatuh. Itu yang cukup panjang, harga murah, tidak normal-normal, itu pengaruhnya berat sekali bagi kita. Bahkan sampai saat ini kita sudah mengalami kerugian yang cukup akibat harga jagung yang tinggi itu. Kalau secara umum itu kan kalau kerugian kan tergantung produksi juga. Itu ada yang 80%, produksinya ada bahkan yang puncak. Nah, kalau rata-rata sekarang dengan kondisi saat ini itu sekitar 100 sampai 150 ribu per 1000 ekor populasi. Kalau Bapak sendiri punya berapa ekor di sini? Yang aktif sekarang sekitar 25 ribu. Ya tinggal kalikan aja 25. Peternak ayam petelur saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka khawatir bila pemerintah tidak segera turun tangan, kerugian akan semakin besar dan tidak menutup kemungkinan usaha mereka terancam bangkrut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. 34 pedagang menjadi 70. Para pedagang di Pasar Singamandawa, Bangli Selasa malam lalu marah dan memprotes kehadiran pedagang bermobil yang menurut mereka seenaknya menjual barang dagangan mereka. Menurut pedagang lapak, persaingan menjadi tidak sehat karena pedagang bermobil menjajakan dagangan mereka di depan pasar, sehingga pengunjung enggan masuk ke dalam pasar. Pengelola Pasar Singamandawa di Kintamani ini sebenarnya sudah menyediakan zona bagi 800 pedagang yang terdaftar, termasuk 45 pedagang bermobil sesuai dengan barang yang dijual, seperti sayur hingga buah-buahan. Namun belakangan pedagang bermobil ini tidak mengikuti aturan. Mereka memarkir kendaraannya di luar pasar untuk menarik pembeli. Satpol PP Kabupaten Bangli akhirnya menertibkan pedagang bermobil dan mengarahkannya ke lantai dasar yang memang khusus untuk mereka dan tidak boleh menjual barang eceran. Kehadiran pemerintah, kami dari Satpol PP melakukan kegiatan penertiban. Jadi mengembalikan zona-zona yang sudah ditetapkan, yang diatur dalam perencanaan awal pembangunan Pasar Singamandawa, sehingga semuanya akan kembali normal. Harapan kita mudah-mudahan kerjasama antara pedagang, kita pemerintah dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan kenyamanan baik kita pemerintah, konsumen maupun pedagang. Agar tidak terjadi konflik antar pedagang, Satpol PP Bangli berjaga-jaga di lokasi dan mengawasi pedagang bermobil agar tidak memindahkan barang dagangan mereka. Pemkab bahkan menyiagakan 10 anggota Satpol PP untuk bertugas setiap hari memantau pedagang di pasar ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.